Selama mengumpulkan data, apa pernah ditolak oleh responden? Jawabannya, pernah. Ini hal lumrah yang akan ditemui enumerator saat berhadapan dengan responden. Lantas, bagaimana cara menghadapinya? Pada dasarnya, seorang enumerator atau pewawancara tidak boleh memaksa responden untuk diwawancarai. Namun, banyak kasus di lapangan, penolakan terjadi karena responden tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait tujuan penelitian. Kemudian, mengapa dia terpilih menjadi responden dan bagaimana informasi jawaban yang diberikan akan diolah di dalam suatu penelitian. Nah, hal-hal berikut bisa diterapkan untuk mengantisipasi dan menghadapi penolakan dari responden. 1. Perkenalkan diri dengan baik. Jelaskan maksud kedatangan dan tunjukkan legalitas penelitian seperti surat izin dan surat tugas. Kemudian, jelaskan juga tujuan dan urgensi penelitian. Sebab beberapa kasus penolakan terjadi karena responden mengira enumerator akan menawarkan produk atau barang dagangan. 2. Sampaikan bahwa informasi responden bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Jika responden bertanya apa manfaat untuk dirinya, teman-teman bisa memberikan jawaban. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menyusun atau mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah. Maka dari itu, informasi atau jawaban dari Bapak Ibu sangat berharga dalam mendukung hal tersebut. Memang, manfaatnya tidak akan dirasakan saat ini dan secara individu, tetapi akan bisa dirasakan secara luas dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi, jelaskan dulu maksud dan tujuan penelitian seperti yang tadi disebutkan di poin 1. Bagaimana jika penelitian yang dilakukan bukan dari bagian program pemerintah, tetapi dari perusahaan swasta? Prinsipnya sama, jelaskan apa yang nantinya hendak dicapai dalam penelitian yang teman-teman ikuti. Intinya, berikan gambaran bahwa setiap jawaban responden merupakan fakta dan harapan yang nantinya akan menjadi bakal perubahan kebijakan atau program ke arah yang lebih baik. 3. Jika responden menolak dengan marah-marah, jangan meladeninya apalagi mendebat sikapnya. Tetap bersikap ramah dan tanyakan dengan baik alasan dia menolak. 4. Berkenaan dengan poin nomor 3, perhatikan timing atau waktu saat kunjungan ke responden. Jika responden mengatakan sedang sibuk, cari waktu lain yang pas atau buat janji dengan responden. Jangan memaksakan wawancara pada kunjungan pertama jika responden mengatakan tidak bisa. Nah, apabila pada kunjungan pertama responden menolak, lakukan kunjungan kedua hingga ketiga dengan kurun waktu yang berbeda. Misalnya, kunjungan pertama pada pagi hari, kunjungan keduanya bisa dilakukan sore hari, dan kunjungan ketiga bisa dilakukan esok paginya. Lah, bukankah tidak boleh memaksa responden yang menolak? Mengapa harus mengunjunginya lagi sampai 3 kali? Ini bukan untuk memaksa responden, tetapi ada kalanya saat ditemui pertama kali, selain responden sibuk, moodnya juga mungkin sedang kurang bersahabat, sehingga tidak memahami penyampaian dari maksud dan tujuan kedatangan enumerator. 5. Minta pendampingan dari ketua RT atau pejabat lingkungan setempat untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian kepada responden. Ada kalanya beberapa responden menolak karena punya pengalaman kurang baik ketika diwawancarai atau ditanya-tanya oleh orang asing. Saya sendiri pernah loh dicurigai sebagai penculik oleh salah satu responden. Padahal saya sudah berpakaian rapi dan memakai name tag, dan juga sudah menjelaskan maksud kedatangan dengan pelan-pelan dan sabar. Nah, esok harinya setelah didampingi wakil RT, si ibu mengatakan hanya tengah dalam mode waspada sebab beberapa hari sebelumnya di lingkungan tersebut terjadi penculikan yang dilakukan oleh seorang nenek-nenek. Jadi, enumerator juga harus bisa memahami kondisi-kondisi yang terjadi di setiap wilayah ya. Jangan langsung menjustifikasi atau menghakimi sikap responden. 6. Jika responden tetap menolak, sampaikan kepada ketua tim atau koordinator lapangan untuk mencari solusi terbaik. Jika memang ada pergantian responden, jangan teman-teman enumerator lakukan sendiri. Hal tersebut merupakan kewenangan dari koordinator lapangan dalam menentukan atau memutuskan. Semua tahapan sudah dilakukan, tetapi responden teguh untuk enggan diwawancarai. Seketika itu, kepercayaan diri menurun. Eits, jangan menghakimi diri sendiri. Jangan menganggap diri teman-teman payah dalam berkomunikasi, dalam melakukan upaya persuasif, dan sebagainya. Ingat, responden menolak itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah responden tidak menolak, tetapi dibuat menolak. Itulah cerita pengalaman saya menghadapi penolakan responden. Setiap lapangan memiliki kontur dan rumput yang tidak sama.
Untuk bisa mengenali dan terbiasa bergulir di lapangan tersebut, terkadang kita harus terjatuh. Apa yang terjadi di lapangan tidak usah dibawa pulang. Cukup jadikan pembelajaran untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas diri. Tetap semangat! Terima kasih sudah berkenan mendengarkan celotehan hari ini. Sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa.